Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ya, ini pernah Bapak berikan pada pembelajaran yang lalu, yaitu pada pembelajaran keliling dan luas persegi. Mari kita ulangi kembali dengan memperdalam pembelajaran pangkat 2 dan akar pangkat 2. Sebelum kita mulai materinya, jangan lupa untuk tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Inilah salah satu upaya kita di dalam mencegah penyebaran COVID-19. Oke, pangkat 2. Pangkat 2 itu berarti perkalian bilangan yang sama, ya. Kita lihat perkalian berikut. Nah, ini 1 kali 1 sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 kali 6 sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 2 sama dengan 49. 8 kali 8 sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 kali 9 sama dengan 9 pangkat 2 sama dengan 81. Dan 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kita lihat di sini bentuk dari 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan seterusnya sampai 10 pangkat 2 itu disebut bentuk pangkat 2 atau kita sebut bentuk kuadrat. Sedangkan pada bilangan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 itu disebut dengan bilangan pangkat 2 atau disebut juga dengan bilangan kuadrat. Jadi yang ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 8 pangkat 2, 9 pangkat 2, dan 10 pangkat 2 disebut sebagai bentuk kuadratnya atau bentuk pangkat 2-nya. Sedangkan pada 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100 adalah ini sebagai bilangan kuadratnya atau bilangan pangkat 2-nya. Nah, kita akan memperdalam lagi tentang akar pangkat 2. Akar pangkat 2 adalah kebalikan dari pangkat 2. Perhatikan hubungan berikut. Nah, nih. Yang tadi di depan ya, 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kalau kita buat kebalikan pangkat 2-nya adalah akar pangkat 2. Nih. Akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2 sama dengan 2. Di sini ada akar, di sini ada pangkat. Maka saling mengeliminasi sehingga hasilnya adalah 2. Ya. Ini pangkat 2 dari sini ya. Pangkat 2 ini dari sini. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Berikutnya misalnya 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka kalau akar pangkat 2 dari 9 itu adalah akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2. Ya. 9, 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 3. Hasilnya 3. Nah,
4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka akar pangkat 2 dari 16 itu adalah sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2. 16, 4 pangkat 2, kalau kita akarkan, akar pangkat 2 dari 16 sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 2. Di sini bilangannya hasilnya adalah 4. 4 ya. Nah, kemudian 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka kalau kita akarkan, ya, akar pangkat 2 dari 25 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2. Nih, 25, 5 pangkat 2, hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 5. Jadi, bentuk ini, dan ini itu adalah disebut sebagai akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Nah, sekarang kita lihat cara-cara menentukan akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara faktorisasi prima. Nah, ini faktorisasi prima kalian sudah pelajari pada saat kalian belajar tentang FPB dan KPK pada semester 1 ya. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh. Tentukan nilai dari akar pangkat 2 144. Kita lihat penyelesaiannya ya. Ini adalah bentuk pohon faktor ya. Bentuk pohon faktor dari 144. 144 bagi 2, 72. 72 bagi 2, 36. 36 bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 2, 3. 9 bagi 3, 3. Nah, ini kan sudah bilangan prima semua ya. Maka pohon faktornya sudah selesai. Sekarang kita lihat 144 itu sama dengan, nah ini semua bilangan ini dikalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, sekarang kita buat dikurung ya, untuk membuat pangkat 2. Nih, 2 kali 2 dalam kurung dikalikan 2 kali 2 dalam kurung dikalikan 3 kali 3 dalam kurung. Ini kan sudah terbagi 2 bilangan, 2 bilangan, 2 bilangan. Sehingga di sini 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 2 yang kedua adalah 2 pangkat 2. Dan 3 kali 3 adalah 3 pangkat 2. Jadi, akar kuadrat dari 144 itu sama dengan akar kuadrat dari 144 kita ganti dengan ini, bilangan ini. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, tadi di depan dijelaskan apabila ada akar pangkat 2 dan pangkat 2, maka saling mengeliminasi. Sehingga akarnya dan pangkatnya hilang. Tinggal bilangan 2 kali 2 kali 3. Kita hitung 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Jadi, akar pangkat 2 dari 144 adalah hasilnya 12. Oke, kita lihat contoh yang lain. Misalnya adalah tentukan nilai dari akar pangkat 2 225. Kita lihat sama, kita buat pohon faktornya ya. Pohon faktornya adalah 225. Ini adalah tidak dapat dibagi 2, ganjil ya. Kita coba bagi 3. 225 bagi 3 hasilnya 75. 75 bagi 3 hasilnya adalah 25. Dan 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, ini semuanya sudah bilangan prima. Maka pohon faktornya selesai. Kita lihat 225 yaitu berarti sama dengan semua faktor kita kalikan di sini. 3 kali 3 kali 5 kali 5 ya. 3 kali 3 kali 5 kali 5. Nah, ini kita pisahkan dengan tanda kurung. 3 kali 3 dalam kurung dikali 5 kali 5 dalam kurung. Sehingga didapatkan
3 kali 3 adalah 3 pangkat 2 dikali 5 kali 5 adalah 5 pangkat 2. Nah, sekarang jadi akar pangkat 2 dari 225 itu sama dengan akar pangkat 2 dari, ya, ini 225-nya diganti dengan bilangan ini, ya. 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Ya, seperti yang di atas bahwa apabila ada akar dan ada pangkat 2, maka saling mengeliminasi. Sehingga akarnya dan pangkat 2-nya hilang. Tinggal angka 3 kali 5. Berapa 3 kali 5? 15. Sehingga akar pangkat 2 dari 225 hasilnya adalah 15. Ya. Kita lihat cara yang kedua. Nih. Tentukan nilai dari 1024. Ya. Ini kita pakai cara yang kedua. Langkah pertama adalah memisahkan bilangan dua angka dari belakang. Ya, memisahkan bilangan dua angka dari belakang. Ini kan 1024. Kita pisahkan 24 dari belakang, kita pisahkan dengan tanda titik. Kemudian di sini terbentuk bilangan 10. Ya. Selanjutnya bagaimana? Kita lihat. Setelah itu kita lihat di sini bilangan 10 bilangan kuadrat yang mendekati adalah berapa? Ya, yang adalah 9. 9 itu dari 3 kali 3, ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kemudian ini jangan sampai lebih ya, bilangan kuadratnya jangan sampai lebih. Kalian masih ingat yang di depan ya, bahwa bilangan kuadrat itu adalah hasil perkalian dari bilangan yang sama tadi ya. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4 ya. 3 kali 3 itu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, nih. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 sama dengan 9. Ya. Ini 9 itu dari bilangan kuadrat. Nah, sekarang kita kurangkan 10 dikurang 9 sama dengan 1. Nah, ini Bapak tandai dengan warna merah. 10 dikurang 9 sama dengan 1. Kemudian 24 ini turun sehingga terbentuk bilangan 124. Nah, angka 6 itu dari mana? Angka 6 ini adalah dari hasil penjumlahan 3 ditambah 3. Ya, angka 3 dari mana? Dari perkalian 3 kali 3. Ini dari mana tadi? Dari bilangan kuadrat ya, bahwa 9 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 ya. Nah, sekarang kalian cari pada titik-titik ini ya. Titik-titik ini apabila bilangannya dikalikan hasilnya adalah 124 ya. Ini bilangan ini harus kembar, sama ya. Sama. Nah, caranya bagaimana untuk memudahkan? Kamu lihat di sini pada satuan ini adalah angka 4. Berapakah bilangan apabila dikalikan menghasilkan satuan 4? Yaitu 2 kali 2. Maka terbentuk bilangan 62 dikali 2 sama dengan 124 ya. Ini bilangan yang kembar ya. Dan 6 ini dari 3 tambah 3. Ya. Sekarang 124 ini dikurang 124 ini kita kurangkan. Hasilnya adalah 0. Maka akar pangkat 2 dari 1024 itu sama dengan, nah, ini kan 3. 3 di sini 2. Maka kita gabungkan menjadi 32. Ya. Itu adalah cara yang kedua. Kita lihat contoh yang lain. Nah, sebelumnya kita
lihat dulu keterangannya mengapa di situ di contoh yang pertama pada cara kedua seperti itu ya. Nah, keterangannya begini. Pisahkan tiap dua angka dari belakang. Ini yang tadi di contoh soal. Contoh 1024. Maka kita pisahkan. Misalnya titik ini. 24 dari belakang. 24 titik 10. Ya. Kemudian tentukan bilangan kuadrat yang sama dengan atau mendekati angka paling kiri. Nah, angka paling kiri berarti 10 ya. Contoh, dari aturan nomor 1, angka sebelah kiri terbentuk 10. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Kenapa 9? Ini yang paling mendekati 10 dan tidak lebih dari 10. Berikutnya, jumlahkan bilangan hasil yang pertama dari contoh ini ya. Dari contoh ini kita lihat bahwa 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. 3 itu dari ini ya, bilangan ini ya, 3 dari sini. Kemudian simpan 6, tentukan angka satuan yang sama sehingga terbentuk begini. Nih, 6 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 124. Nah, di sini ini harus bilangan sama di titik sini, maka kita dapatkan 2. 2. Mengapa 2 di sini? 2 kali 2 sama dengan 4. Ini satuannya 4 ya, untuk memudahkan. Nah, ulangi langkah di atas jika hasil pengurangannya belum 0. Ini kebetulan tadi di contoh hasilnya sudah 0 sehingga kita tidak mengulanginya. Oke, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Tentukan nilai dari akar pangkat 2 dari 1764. Nih, kita buat dulu pemisahnya. Berarti 1764 kita pisahkan. Dua bilangan dari belakang adalah 64. Dipisahkan dengan titik, kemudian 17. Maka di sebelah kiri terbentuk bilangan 17. Yang mendekati 17 adalah bilangan kuadratnya adalah 16. Ya. 6, 16. Nah, 16 ini adalah 4 kali 4. Karena harus sama, harus kembar ya. Tidak boleh berbeda. Nah, karena apa? Ini adalah hasil dari 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kemudian kita kurangkan. Nih, kita kurangkan 17 dikurang 16 sama dengan 1. Ini Bapak kasih tanda merah ya, 1. Nah, kemudian 4 ini ditambahkan dengan 4. Terbentuklah 8. Ya. 8 titik-titik dikali titik-titik sama dengan 164. Nah, ini kebetulan sama belakangnya 4. Maka kita ambil 2 kali 2 sehingga terbentuk 82 dikali 2 sama dengan 164. Kemudian yang ini 164 yang atas dikurangkan 164 yang bawah. Hasilnya adalah 0. Sehingga akar pangkat 2 dari 1764 sama dengan 42. Kita lihat contoh berikutnya adalah tentukan nilai dari akar pangkat 2 4489. Caranya sama dengan faktorisasi prima ya. Nah, di sini ya kita pisahkan 89 dari belakang titik 44. Nah, terbentuk angka kiri adalah 44. Yang mendekati dari 44 adalah 36 ya. Bilangan kuadrat yang mendekati 44 adalah 36. Karena kalau 7 kali 7 itu sudah 49. Sudah melebihi dari 44 tidak boleh. Ya, yang mendekati atau sama tetapi tidak boleh melebihi. Nah, sekali sini 6 kali 6 sama dengan 36. Kalau di sini 7 kali 7 49. Tidak boleh karena melebihi 44. Nah, kita kurangkan 44 dikurang 36 ya. Hasilnya adalah 8. Maka setelah itu 89 yang ini kita turunkan
dan terbentuklah bilangan 889. 12 itu dari mana? 12 itu adalah dari 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, sekarang kita cari bilangan di sini. Bilangan yang apabila dikalikan menghasilkan 889. Nah, ini adalah satuannya 9. Berarti kemungkinan di sini 3 atau 7. Kalau kita misalkan 3, berarti 123 kali 3. Kurang ya. Maka kita ambil bilangan 7. 127 dikalikan 7. Nah, ini hasilnya sama, 889. Sehingga pengurangannya sama dengan 0. Berapakah hasilnya? Ya, jadi hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 4.489 adalah 67 ya. 67, berarti 67 ya. Jadi kalau hasil itu kalian tinggal gabungkan saja angkanya. 67 ya. Oke. Itu adalah anak-anak yang dapat Bapak berikan pada hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Nah, tugas hari ini cukup 2 nomor. Yang pertama, nomor 1 adalah akar pangkat 2 dari 196. Nah, nomor 1 ini kalian gunakan dengan cara yang pertama, yaitu cara faktorisasi prima. Ya. Terus yang kemudian nomor 2 itu adalah 1000 akar pangkat 2 dari 1156 ya. Nomor 2 kalian gunakan untuk cara yang kedua. Nah, mengapa demikian ya? Bapak ingin kalian bisa memahami baik cara satu maupun cara yang kedua. Maka di sini Bapak buatkan 2 soal dengan 2 cara. Nomor 1 dengan cara yang pertama, nomor 2 dengan cara yang kedua. Nah, sehingga nanti kalian dapat memahami cara satu maupun cara yang kedua. Ya. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke Bapak ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.